Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Elva Musaidah dari TK Dharma Wita Sidomulyo JGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan mendemonstrasikan kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejarah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang telah melalui proses yang sangat panjang. Dan dalam prosesnya, Ki Hajar Dewantara selalu menggunakan identitas masyarakat Indonesia yaitu kodrat alam. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan itu menjadi salah satu kunci yang paling utama dalam menciptakan manusia. Manusia itu sendiri tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga harus mempunyai adab dan mempunyai budi pekerti. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setitingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan seorang guru harus memberikan teladan yang baik bagi siswanya. Dan yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya seorang guru di tengah-tengah juga harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan yang ketiga, tutpuri handayani, artinya dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik agar peserta didik bisa belajar dengan baik. Seperti halnya sistem tata surya yang selalu bergerak dalam upaya memelihara kebudayaan yang telah ada di masyarakat, maka kita harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam, yaitu kodrat yang sudah ada di dalam diri kita yang selaras dengan tempat tinggal kita. Dan yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman itu yang bertumbuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip nih untuk melakukan suatu perubahan. Yang pertama yaitu kontinuitas atau pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan. Dan yang kedua konvergensi, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari sumber yang lain. Yang ketiga konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Saat selanjutnya yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Kenapa sih pembelajaran harus berpusat pada anak? Menghamba pada anak itu dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan terlahir dari zaman yang dinamis. Dalam hal ini, guru sebagai pamong hanya menuntun, bukan untuk mengubah anak yang sudah mempunyai kodratnya sebagai seorang manusia. Guru menuntun anak agar anak tersebut menjadi lebih baik. Ada 3 cara guru memberikan pendidikan berpihak pada murid. Yang pertama, guru harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada murid tersebut. Yang kedua, guru harus berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, setiap pembelajaran tidak hanya melakukan satu metode, melainkan berbagai cara yang kreatif dan inovatif agar peserta didik itu lebih semangat dan menarik dalam mengikuti setiap pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sesuaikan perkembangan zaman dan manfaat IT. Jadi seorang guru itu harus memanfaatkan sebaik mungkin perkembangan teknologi yang ada agar siswa tersebut juga dapat mengikutinya. Apa sih tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Nah, tantangannya ialah 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid mengikuti program yang ada di sekolahan. Dan yang kedua, kemampuan guru tersebut dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari kedua tantangan tersebut, maka kita harus mencari solusinya agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di sini ada 2 solusi bagaimana seorang pendidik itu bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak.
Yang pertama, seorang guru harus menggunakan model pembelajaran yang menarik dan bervariatif. Tujuannya apa? Agar anak-anak lebih semangat dan bermotivasi untuk ikut belajar dan terus belajar. Dan yang kedua, guru harus memberikan contoh teladan yang baik. Karena seorang guru itu digugu dan ditiru. Makanya seorang guru itu harus mempunyai sikap dan menjadi teladan yang baik bagi siswanya itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus menjadi guru yang selalu menuntun dan membimbing serta menjadi teladan yang baik bagi siswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.